Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Dongchan sudah sampai di Sekte Yundo. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jin yang lagi bergumam. Seharusnya ada penjaga di Gion Munggak. Penjagaannya terlihat lebih longgar daripada biasanya. Dengan tiba-tiba ada suara lonceng yang berbunyi. Dengan tiba-tiba Jin langsung melompat dan dia berkata, "Dongchan, tetaplah di sini. Aku akan segera kembali." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang datang di Sekte Yundo. Dan Jin pun sudah sampai di tempat tersebut. Seseorang di sana berkata, "Apa perjalananmu di Gunung Ami menyenangkan karena kamu kembali hanya dalam waktu 6 hari? Aku berasumsi kamu tidak berhasil pergi ke Chengdu." Ternyata dia adalah 7 tetua aula terkutuk ular bayangan yang bernama Jeong Gapyeong. Jeong berkata, "Aku dengar kamu membawa kembali beberapa Master Taos bersamamu. Dan orang yang dipanggil Master Taos ini bahkan tidak ada di sini. Apa dia takut dan melarikan diri?" Jin bergumam, Jeong Gapyeong tahu betul apa yang terjadi di dalam Sekte Yundo. Itu artinya saat ini ada mata-mata di dalam Sekte Yundo. Sangbo berkata, "Bajingan itu hanya mengoceh saja." "Tunggu senior, mari kita dengarkan mereka dulu. Pemimpin sekte akan segera bangun dan kebenaran akan terungkap. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa?" "Siapa yang bilang aku tergesa-gesa? Aku di sini hanya untuk membagikan berita penting. Aku dengar kondisi pemimpin sekte dalam keadaan kritis. Jika dia mati sebelum bersaksi, itu akan merepotkan kedua pihak. Bagaimana kalian bisa membiarkan bajingan ini mengatakan omong kosong? Jeong Gapyeong, beraninya kamu menghina ayahku." Dengan tiba-tiba Seoryong langsung menyerang Jeong Gapyeong. Jeong berkata, "Tuan muda, kamu sangat bersemangat. Seharusnya kamu lebih menghargai nyawamu itu." Jeong pun langsung menyerang balik Seoryong sampai membuat Seoryong tidak sadarkan diri. Jin bergumam, "Tunggu, kenapa Seoryong ada di sini? Bukankah seharusnya Seoryong menjaga pavilion wawasan? Jadi siapa yang menjaganya saat ini?" Dengan tiba-tiba orang-orang dari Sekte Yundo langsung menyerang Jeong Gapyeong. Akan tetapi Jeong Gapyeong dengan mudahnya mengalahkan orang-orang dari Sekte Yundo. Jin berkata, "Kakak, sekarang pavilion wawasan dijaga oleh siapa? Bukankah Seoryong yang bertugas menjaganya? Dia pura-pura menyerang dari timur, lalu dia menyerang dari barat. Kita telah dipermainkan oleh satu orang. Itu benar. Ini buruk. Target sebenarnya aula terkutuk adalah pavilion wawasan, tempat ayah berada." Di sisi yang lain, di sana ada seseorang yang diam-diam berjalan di Gion Munggak. Di sana Dongchan berkata, "Berpura-pura menyerang timur, lalu sekarang menyerang barat. Teknik ini militer dasar. Itu berarti dia sedang menghadapi para tetua di gerbang depan. Mau kemana kamu buru-buru sambil mengendap begitu? Malam hari ini indah. Bagaimana kalau tinggal untuk mengobrol?" Wanita itu bergumam,
Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa aku sudah diketahui niatku dan langsung ke sini? Tidak, itu mustahil. Hal itu masih belum bocor. Dengan tiba-tiba wanita itu langsung menyerang Dongchan. Tetapi Dongchan masih bisa menghindari serangan tersebut. Dongchan pun langsung menyerang balik wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Bagaimana kamu bisa melihatku? Dengan daun Paulaunia ini, tentunya akan lebih baik pakai pesona kayu persik. Tapi aku tidak mempunyainya. Ini bukan teknik sembunyi biasa. Ngomong-ngomong, aku rasa aku sekarang mengerti. Jika rekanmu membuat pengalihan di pintu gerbang, berarti target yang sebenarnya adalah Gu Parasit yang ada di dalam tubuh pemimpin sekte Yundo." Wanita itu bergumam, dia mengetahuinya. Apa anak ini merupakan Master Taos yang diundang sekte Yundo? Jika sekte Yundo tahu nilainya yang sesungguhnya, dia harus dimusnahkan di sini dan sekarang juga. Wanita itu pun mulai kembali menyerang Dongchan. Dongchan berkata, "Sudah aku bilang untuk rileks dan santai saja." Wanita itu pun langsung menyerang Dongchan dengan benang-benang miliknya. Akan tetapi Dongchan masih bisa menghindari benang-benang tersebut. Dongchan berkata, "Kamu mencoba mengikatku dengan benang-benang itu. Kepalaku pasti akan terputus sebelum selesai bernafas." Wanita itu bergumam, dia bisa menghindari dengan mudah. Benang itu sudah diberikan tinta, sehingga mencegah cahaya mantul darinya. Dongchan berkata, "Aku punya mata yang tajam dan indera penciuman yang kuat. Kamu harus lebih serius. Pedangku tidak punya mata. Ayo memulai dengan memotong kotakmu itu." "Tidak mungkin itu bisa memotong kotakku. Itu bukan pedang, itu hanyalah benang. Aku tidak punya gunting. Jadi apa aku menggunakan 2 pedang saja? Berikan aku pedang." Dengan tiba-tiba sebuah cermin muncul. Dongchan berkata, "Yang benar saja, jangan seperti ini lagi. Berikan senjata yang benar." Dengan tiba-tiba wanita itu langsung menyerang Dongchan. Tetapi Dongchan masih bisa menghindari serangan tersebut. Wanita itu bergumam, "Sejak awal tidak ada pedang di sana. Kalau memang punya, seharusnya kamu sudah mengeluarkan itu." Dengan tiba-tiba benang wanita itu terputus. Dongchan berkata, "Paling tidak kali ini aku dapat sesuatu yang berguna." Wanita itu pun mulai bersiap kembali mau menyerang Dongchan. Dengan tiba-tiba wanita itu pun langsung menyerang Dongchan dengan benang merahnya. Di sisi Dongchan, dia berkata, "Tidak heran udaranya berbau darah. Kamu merendam benangmu di darah ular, kan?" Di saat Dongchan memotong benang-benang tersebut, dengan tiba-tiba wanita itu sudah berada di belakang Dongchan. Dan wanita itu pun mengeluarkan seekor ular. Ular itu pun langsung menyerang Dongchan. Tetapi Dongchan langsung menusuk ular itu dengan pedangnya. Setelah itu, tiba-tiba Ho muncul dari belakang Dongchan. Dan wanita itu pun langsung refleks, langsung mundur ke belakang. Wanita itu berkata, "Harimau itu, apakah itu binatang suci milikmu? Kita hanyalah teman. Ho hanya suka mengendap di sekitar dan menangkap apapun yang bisa ditangkap seperti ini." Wanita itu bergumam, "Jika kamu bisa menjinakkan roh harimau, aku tidak mungkin bisa menang. Ini membuatku frustasi. Aku harus mundur." Wanita itu berkata, "Sayang sekali,
Aku ingin sekali bertarung denganmu sedikit lebih lama. Kalau begitu, hasilnya akan jauh lebih parah. Aku mungkin kalah. Gu parasit sudah mengakar di tubuh pemimpin sekte. Ngomong-ngomong soal itu, bagaimana kalau kamu bawa saja gu parasit itu bersamamu? Kenapa aku harus membantu dirimu? Aku akan menemuimu lagi, dan itu tidak akan semudah ini. Selamat tinggal. Pemandangan yang menakjubkan. Wanita itu pun langsung pergi meninggalkan Dongchan. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Dongchan berkata, dia memakai jubah yang seperti kegelapan malam, terbang mengikuti angin seperti hantu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Kalau bisa aku sarankan agar tidak melawannya. Semua pria pasti merasakan hal yang sama. Aku mengundangnya untuk duduk mengobrol denganku, untuk sekedar menyerah dan tenang. Tapi dia menolak untuk menyerah. Tetap saja, aku tidak bisa menawarkan leherku di piring perak, bukan? Jadi aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan tombak kalajengkingku. Tombak kalajengking juga disebut dengan tombak rahasia ular berkepala kembar. Dan ini pertama kalinya aku mencabutnya. Jadi aku menggunakan tombakku untuk melawannya. Tentu saja aku bisa mengalahkannya dengan sekali serang. Tapi aku memutuskan untuk bersikap lembut. Tunggu. Apa hanya Anda seorang diri yang menghentikan penyusup saat menyerang pavilion wawasan? Benar. Jadi siapa nama penyusup itu? Aku lupa tidak bertanya. Apakah Sekte Yundo akan melakukan pengejaran pada wanita tersebut? Kalian penasaran? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.